warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Monica Martin from class management 20B, MPN 22411082. Today, I will explain about uji T homogen and uji T non-homogen. Pengertian uji homogen dan uji T non-homogen. Uji homogen dan uji non-homogen adalah dua jenis uji yang berbeda dalam statistika. Uji homogenitas adalah metode pengujian untuk mengetahui apakah dua atau lebih sampel dari populasi yang berbeda memiliki distribusi varian atau tidak sama. Uji homogenitas menguji kesamaan variasi pada dua populasi atau lebih, sehingga keduanya harus berasal dari kelompok yang sama. Jika nilai signifikansinya sama dengan P, sama atau lebih besar itu 0,05, maka varian dari dua atau lebih kelompok data yang diukur adalah homogen. Jika nilai signifikansinya P lebih kecil dari 0,05, maka variasi dari dua atau lebih kelompok data yang diukur tidak homogen. Lalu di sini sementara itu uji non-homogenitas adalah pengujian yang dilakukan ketika asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Uji non-homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis yang non-parametrik. Uji non-parametrik ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas. Dalam melakukan uji homogenitas dapat digunakan beberapa cara seperti uji Bartlett, uji Levin, dan uji Brown-Forsythe. Uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas varian pada dua atau lebih kelompok data yang berdistribusi norma. Uji Levin digunakan untuk menguji homogenitas varian pada dua atau lebih kelompok data yang tidak berdistribusi. Lalu, sedangkan uji Brown-Forsythe digunakan untuk menguji homogenitas varian pada dua jenis atau lebih kelompok data yang tidak berdistribusi normal dan tidak memiliki varian sama. Dalam melakukan uji homogenitas, perlu diperhatikan bahwa hasil uji homogenitas yang positif tidak menjamin bahwa data tersebut berasal dari populasi yang sama, tetapi hanya menunjukkan bahwa variasi dari dua atau lebih kelompok data yang diukur dengan adanya homogen. Lalu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah prosedur uji statistik yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok sampel data diambil dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Dengan kata lain, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa himpunan data yang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Uji homogenitas menggunakan statistik uji Hartley, uji Courant, dan uji Levin, dan uji Bartlett. Sedangkan uji linearitas menggunakan statistik uji T-Force dan uji Kolmogorov dan Smirnov. Uji homogenitas dilakukan dengan menguji hipotesis nol bahwa kelompok data memiliki variasi yang sama. Uji non-homogenitas. Uji non-homogenitas adalah pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data memiliki variasi yang berbeda atau tidak. Tujuan dari uji non-homogenitas adalah untuk mengetahui apakah kelompok data tersebut harus dianalisis secara terpisah atau tidak. Beberapa jenis uji non-homogenitas yang sering digunakan adalah Wedge test, James-Howell test, dan Daniels test. Uji non-homogenitas dilakukan dengan menguji hipotesis nol bahwa data kelompok memiliki variasi yang sama. Lalu, akan menggunakan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih populasi dari variabel X dan Y memiliki distribusi data yang sama. Dua atau lebih populasi dari variabel S. Uji homogenitas dilakukan sebelum melakukan analisis statistik seperti uji T, ANOVA, dan regresi linear. Beberapa kondisi agar uji homogenitas dapat dilakukan adalah variabel harus kategorikal, data harus berasal dari distribusi normal, data harus berasal dari populasi yang sama, harus berasal dari kelompok yang sama. Lalu akan menggunakan uji non-homogenitas. Uji non-homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah
Uji non-homogenitas dilakukan jika data tidak memenuhi asumsi uji homogenitas. Beberapa kondisi agar uji non-homogenitas dapat dilakukan adalah: yang pertama, tidak berasal dari distribusi normal, data berasal dari populasi yang berbeda, lalu data berasal dari kelompok yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.